Hari ini kita akan membahas kasus yang tentunya fenomenal banget, di mana di Busan, Korea Selatan pada tahun 2023. Kasus ini sangat menggemparkan Busan karena dari pelaku, dari juga kejadian, serta motif yang gak masuk di akal, membuat warga Korea Selatan bergidik ngeri. Kasusnya bagaimana? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Jung Hyo Jung atau biasa dipanggil Jung ini lahir pada tahun 1999 di kota Busan, Korea Selatan. Gak ada detail spesifik Jung ini lahir tanggal berapa, cuman ada tahunnya, dia lahir pada tahun 1999. Masa kecil Jung sangat amat pilu dan menyayat hati. Pasalnya, tepat pada umur 1 tahun, Jung sudah ditinggalkan oleh sang ibu. Bukan ditinggalkan meninggal ya, tapi benar-benar ditinggalin, ditelantarin si Jung nih. Kok ada ibu yang tega banget ninggalin anaknya umur 1 tahun, udah ditinggalin gitu. Akhirnya Jung pun diurus oleh ayahnya. Seiring berjalannya waktu pun, tepat pada usia Jung berumur 6 tahun, Jung pun harus mengalami kepiluan lagi. Pasalnya, ayahnya yang membesarkannya sampai umurnya 6 tahun itu juga harus meninggalkan Jung. Apakah ayahnya meninggal? Tidak. Ditelantarkan lagi oleh sang ayah. Alhasil, Jung pun diurus oleh sang kakek sendirian. Jung yang diurus oleh sang kakek tumbuh besar menjadi gadis atau perempuan yang pendiam, introvert, terus juga dia senang dengan kesendirian dan kesepiannya. Tapi ya karena mungkin Jung diurusnya oleh kakeknya jarang memperhatikan Jung ini, Jung pun akhirnya mencari kesenangan atau keramaiannya sendiri. Dia setelah lulus dari sekolahnya, dia nggak langsung bekerja, tapi dia menekuni satu kesenangan yang aneh, yang sebenarnya nggak bagus sih, nggak baik lah gitu. Jika berlebihan tuh benar-benar nggak baik gitu. Pasalnya Jung seneng banget atau suka banget sama tontonan atau baca-bacaan buku di platform digital manapun tentang kasus pembunbunan. Ya, jadi si Jung ini tuh seneng banget gitu. Dia seneng baca buku gimana caranya orang ngebunbun. Terus juga dia suka banget nonton film yang ya pokoknya berbau-bau psikopat lah, gitu-gitu. Dia tuh seneng banget gitu. Sampai dia bisa-bisa di rumah seharian tuh ya udah nontonin itu. Gila kan? Gila banget. Sampai ada satu titik di mana saking sukanya Jung ini sama hal-hal yang berbau pembunbunan, dia punya satu data atau misalnya koleksi gitu ya, kayak data ya file gitu, berisi di mana Jung tuh meneliti apa? Meneliti bagaimana ngebunbun seseorang. Satu, contoh yang Jung teliti adalah bagaimana rasanya ngebunbun. 2, bagaimana caranya ngebunbun orang tanpa ketahuan ya orang lain atau tanpa ketahuan lah gitu. 3, bagaimana cara menghilangkan bau dari mayat jika didiamkan lama. Itu yang ada di dalam file si Jung itu, ya itu isinya. Jadi bagaimana rasanya ngebunbun, bagaimana cara maksudnya menjalankan sebuah rencana biar berhasil nih ngebunbun orang-orang. Pokoknya kayak dia tuh lagi bahas sebuah tesis atau skripsi kali ya, dianalisis banget sama si Jung nih tuh. Gimana ya caranya gini-gini. Wah, gila sih, parah. Tapi Jung ini juga ya sedikitnya ada ini positif lah. Jung meskipun dia memiliki kesukaan yang aneh gitu ya, benar-benar yang negatif lah sebenarnya ya gitu. Kalau terlalu terlalu suka gitu, bisa jadi obses gitu kan, itu nggak baik gitu kan. Jung juga punya kegiatan, dia pun menjadi wali untuk mencari seorang tutor, guru les bahasa Inggris untuk kelas 9. Jadi si Jung ini tuh daftar ikutan aplikasi pencarian guru online lah di aplikasi itu. Di sana Jung pun sudah berkomunikasi lebih 54 orang lebih untuk mencari guru yang tepat nih buat anak kelas 9 ini. Akhirnya Jung pun mendapatkan satu orang yang cocok dengan kriteria yang dibutuhkan guru les ini. Dia pun berkomunikasi lah sama si guru ini, terus berjanjian lah kapan nih anaknya buat belajar atau mulai gitu kan. Udah tuh, Jung juga dia membeli seperangkat untuk belajar yaitu bahasa Inggris itu untuk kelas 9, kayak dari perlengkapan lah, buku, tulis, semuanya lah Jung beli gitu.
Akhirnya kesepakatan pun nih udah deal nih sama si gurunya. Mereka pun janjian di akhir Mei 2023 tepatnya. Di sana Jung ternyata bukan sebagai wali, tapi si Jung ini sebagai murid itu sendiri. Jung berdandan layaknya siswa kelas 9. Dia di sana pakai dasi, pakai ya seragam kelas 9 aja gitu, bawa tas, bawa buku ya jelas di dalamnya gitu kan, untuk bersiap-siap les ke rumah sang guru. Pada saat Jung sudah sampai di rumah sang guru tersebut, Jung mengetuklah pintu dari rumah sang guru. Waktu sudah diketuk, dibukalah pintu tersebut oleh sang guru. Pas dibuka, sang guru itu pun sang guru perempuan ya, masih muda lah, sekitar 26-28 tahun lah. Gitu, guru ini tuh cantik, baik, ramah sang guru tersebut, dan langsung mempersilahkan Jung untuk masuk ke dalam rumah. Sang guru pun nggak ada hal-hal maksudnya firasatan atau apa ya, dia kayak maksudnya ya udah, Jung karena badannya kecil jadi ya dia masih cocok lah gitu pakai seragam kelas 9 gitu. Di sana pada saat Jung sudah dipersilahkan masuk, pintu rumah sang guru itu pun ditutup nih. Waktu ditutup, apa? Penasaran nggak? Waktu si pintu ditutup, tiba-tiba ada suara debak. Kalian tahu itu suara apa? Suara di mana si Jung menghantam sang guru tanpa ada angin, tanpa hujan. Tiba-tiba si Jung ini langsung mukul sang guru itu dari belakang. Dan gak berhenti sampai di situ, kengerian dan kegilaan anak ini. Di situ dia langsung menikamkan benda tajam yang dia bawa ternyata dari rumah kepada sang guru sebanyak 110 kali. Jadi si Jung ini ternyata sudah prepare semuanya. Jung menikam sang guru itu sebanyak 110 kali tanpa belas kasihan, tanpa rasa bersalah atau enggak ada. Dia udah cuek aja. Dia tikam terus sang guru sampai akhirnya sang guru pun tidak bernyawa. Gila, gak masuk akal. Gak masuk akal gitu, gila-gila banget kan? Gila banget kan? Parah. Kacau, Jung gila. Dan gak berhenti di situ, tapi kengerian si Jung ini, entah nih dia manusia atau bukan ya, maksudnya dia punya akal kan, punya akhlak kan, apa dia udah gak ada akhlaknya, kayaknya udah gak ada dia. Akhirnya setelah si Jung berhasil mengeksekusi sang guru, Jung pun langsung pulang dulu ke rumah untuk mengganti baju yang banyak bercak-bercak merah dan membawa sebuah plastik serta koper besar. Kembali lagi ke rumah si sang guru tersebut. Setelah Jung sampai di rumah si sang guru itu lagi, Jung langsung bersiap-siap menggeret tubuh dari sang guru tersebut dan langsung diuraikan. Ya, diuraikan. Tubuh sang guru tersebut diuraikan menjadi bagian-bagian kecil oleh Jung. Jadi bagian-bagian kecil, kalian nggak salah denger. Ya, bagian-bagian kecil diurain sama si Jung. Beres diurain, langsunglah dimasukin ke kantong plastik yang dia bawa barusan dari rumah. Dimasukinlah semua tuh bagian-bagian yang sudah dipisahkan dan dimasukkan ke dalam sebuah koper besar yang dia bawa dari rumah. Wah, gila. Gila kan? Gila gitu. Gak habis dipikir, gak habis pikir. Jung ngapain coba? Ya ampun, dia gak punya akhlak udah. Jadi mau ngomong gimana dia gak ada akhlak gitu. Nah, setelah dari situ Jung pun langsung menelpon taksi. Dia memesan taksi online untuk mengantarkannya ke Sungai Nakdong. Di sana Jung sudah bersiap membereskan semua hal yang dia lakukan, kegilaan kengerian yang dia lakuin itu diberesin. Sang taksi pun datang nih. Taksi ini datang, set. Jung pun langsung keluar, bawa koper besar barusan. Jung yang badannya kecil membawa koper besar kan jelas tertatih-tatih ya. Anjay, kayak lagu Chris Patih ya. Tertatih-tatih nih si Jung nih, bawa koper, dia tertatih-tatih. Sang supir turunlah dari mobil, berniat buat ngebantuin si Jung karena kelihatan kasihan maksudnya ya badan Jung kecil, jadi dia mikirnya masih remaja gitu, kasihan bawa koper sendiri, mau dibantuin lah sama si supir taksi ini gitu, nanti mau bantu. Pas si supir taksi mengulurkan tangan untuk membantu, si Jung bilang, oh nggak usah pak, saya bisa kok. Oh ya udah, akhirnya sang supir taksi pun menunggu di luar dan membukakan bagasi lah. Pas si Jung mau nyimpen nih gini, set kopernya, sang supir taksi ini bingung dan juga menggernyit.
kok kayak ada bercak merah ya, dan bercak merahnya itu kayak bukan bercak, kalian tahu kan kalau misalkan cat kan kalau misalkan lama tuh biasanya kayak apa ya, menggumpalnya tuh beda gitu, nggak kental. Kalau darah kan kental tapi masih agak cair gitu, ngerti nggak sih? Dan warna merahnya tuh beda gitu. Nah, si sang supir taksi ini tuh ngeliat itu kayak bukan kayak bercak merah yang ya kayak darah gitu, tapi sang supir nggak mau ngambil pusing. Ya udahlah, kita jalan aja gitu. Udah, akhirnya jalan lah. Tapi sepanjang di perjalanan, sang supir taksi ini tuh apa ya, overthinking banget gitu. Nggak, biasanya dia memikirkan hal yang dimana mungkin ya orang lain kan mikirnya ya udah hal sepele, ngapain dipikirin banget gitu. Memang bisa aja itu memang cat gitu atau apa gitu kan. Tapi nggak, si supir taksi ini kayak curiga gitu. Satu, Jung ngapain bawa koper besar gede banget, dia sendirian dengan badan yang kecil. Dan sang supir taksi ini nyangkanya Jung itu masih anak remaja. Kedua, ngapain si Jung ini ke Sungai Nakdong gitu kan, bawa koper sebesar itu. Ketiga, adanya bercak merah barusan. Jadi makinlah tuh si sang supir tuh overthinking banget gitu. Setelah sang supir berpikir, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu Sungai Nakdong. Waktu pada saat sampai di tempat tujuan, kecurigaan sang supir ini menjadi 1000%. Kenapa? Pasalnya, waktu saat mereka sampai, si Jung tiba-tiba ngebuang koper tersebut. Dibuanglah koper itu ke Sungai Nakdong. Dibuang. Dari situ ya jelas, sang supir makin menggernyit dong. Ngapain dia buang koper segede itu? Kan sayang ya, gitu kan logika supirnya gitu. Ada apa? Mana tadi ada bercak merah? Apakah jangan-jangan di dalam koper itu ada sesuatu? Gimana nih? Apa nih? Pokoknya dia berkecamuk lah sama isi pikirannya si sang supir ini tuh gitu. Akhirnya sang supir pun nganterin lagi si Jung. Setelah sampai, sang supir makin gak enak hati, makin kepikiran banget lah, dia pun jadi gak tenang nih buat nariknya. Sang supir ini pun akhirnya langsung menelpon pihak kepolisian. Di sana sang supir nelpon, ring. Akhirnya diangkatlah sama pihak kepolisian. Pihak kepolisian bertanya, ya ada yang bisa dibantu? Seperti biasa lah gitu. Sang supir bilang, Pak, saya mau melapor dong. Ini saya ada kecurigaan nih. Tadi saya ngantar penumpang ke Sungai Nakdong. Di bawah koper tuh besar banget. Tapi di sebelah sisi ujung kiri koper itu tuh ada bercak darah. Saya curiga aja gitu isi kopernya apa, karena dia dibuang begitu aja gitu. Di situ polisi yang menerima laporan itu pun langsung bergegas dong, bersigap, oh baik, saya akan menuju lokasi Sungai Nakdong. Dan Bapak pun ditunggu untuk sana ya. Iya, kata sang supir. Oke, sang supir OTW nih ke Sungai Nakdong. Dan di sana polisi pun sudah sampai. Para petugas kepolisian yang ikut pun sekitar 4 orang lah ya, dibantu sang supir, mereka mencari koper tersebut. Akhirnya ada warga sekitar sana juga yang ikut membantu mencari. Setelah dicari dan ditelusuri, akhirnya koper itu pun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dan warga sekitar. Saat koper itu ditemukan, diangkatlah ke atas, ke daratan, diangkat. Dan di sini momen paling menegangkan pun terjadi. Pasalnya, waktu dibuka resleting kopernya perlahan, ada bau yang tidak mengenakan menyeruak keluar. Dan pas dibuka, jeng, sebuah tubuh atau bagian manusia yang sudah dipisah-pisahkan. Dan ternyata overthinking dari sang supir taksi itu pun benar, bahwa ada sesuatu hal yang aneh. Di situ polisi pun langsung mengamankan bagian tubuh tersebut dan dimasukkannya lah ke dalam mobil ambulan gitu kan, dimasukin lah sama si polisi ini tuh gitu, dibawa lah untuk diotopsi, diperiksa siapa nih pemilik dari tubuh yang sudah tidak dikenali ini. Sang supir taksi pun diwawancara lah oleh pihak kepolisian, ditanya gitu, Bapak ini taunya dari mana gitu, siapa yang Bapak antar gitu. Sang supir taksi menjelaskan bahwa saya mengantarkan seorang perempuan, dia terlihatnya masih muda sih Pak, dia menggeret-geret koper dari sebuah rumah gitu kan, dan saya ngantar ya ke sini gitu. Bapak tahu kan alamatnya? Ya saya tahu. Akhirnya diberitahulah sama si sang supir taksi ini ke polisi. Sampai di sana ternyata terkuak juga ada satu laporan di mana ada orang yang hilang yang dilaporkan oleh keluarga. Hilangnya sebenarnya belum 24 jam. Tapi menariknya di sini adalah hilangnya orang atau seorang perempuan ini ternyata orang yang tubuhnya sudah diurai dan ditemukan di Sungai Nakdong. Jadi, orang yang hilang itu sudah meninggoy. Dan orang yang dilaporkan hilang itu adalah sang guru. Di situ, polisi yang sudah mengetahui identitas dan juga keluarga dari yang melapor pun, akhirnya polisi dengan berat hati memberitahulah kepada pihak keluarga bahwasannya anak mereka atau keluarga mereka sudah tidak ada.
Di situ pun jelas pihak keluarga dari sang guru pun histeris, kaget, ketakutan, dan bingung. Terus ya sedih banget lah, campur aduk. Pokoknya kok bisa gitu loh. Dia orangnya baik dan sebagainya, nggak punya musuh. Disitulah polisi pun bilang bahwa ya kami pun sedang menyelidiki itu. Apa motif dari sang pelaku membunuh dengan tega seperti ini gitu kan. Dan sampai menggegerkan daerah di sana lah, daerah Busan gitu. Akhirnya setelah laporan yang diterima oleh pihak kepolisian tadi dari sang supir taksi ini pun langsung menuju ke rumah Jung Yo Jung. Di sana, polisi pun mengetuk rumah Jung. Tok, 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 tok. Nggak lama lah dibuka tuh pintunya. Di situ, Jung terlihat lagi menonton TV enjoy sambil makan popcorn. Jung di situ lagi nonton acara reality keluarga lah di situ. Polisi pun ngomong dong, nanya nih, apakah benar Anda ini Jung Yo Jung? Iya, saya sendiri Pak. Saya mendapatkan laporan bahwa Anda tadi membawa sebuah koper besar dan ternyata koper itu diselidiki ada sebuah mayat gitu kan di dalam koper tersebut gitu. Bisa Anda ikut saya ke kantor polisi? Jung ini datar, dia masih datar kayak ya udah seolah nggak ada apa-apa, dia enjoy aja gitu kan. Iya bayangin aja gimana dia nggak enjoy, tadi aja dia udah ngelakuin itu, dia bisa di rumah kok santai-santai sambil makan popcorn, nonton gitu tanpa ada rasa bersalah, takut atau apapun, nggak ada dia. Makanya dibawa sama pihak berwajib pun dia nggak takut gitu. Akhirnya setelah sampai di di kantor polisi, Jung pun langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian. Di situ, Jung pun ditanya, bagaimana kronologi kamu bisa membawa sebuah koper itu? Atau kamu nih siapa lah, ditanya dulu nih namanya dan sebagainya, detail. Setelah itu, masuklah nih pada pertanyaan, kenapa kamu bisa bawa koper tersebut? Kamu tahu isi dari koper itu apa? Di situ, Jung pun bilang, iya saya tahu, itu sebuah mayat. Terus, kalau kamu tahu, kenapa itu bisa ada sama kamu? Kata pihak kepolisian. Jung di sini ngomong, iya saya menemukan itu Pak. Saya memang berencana untuk belajar les sama guru tersebut. Tapi waktu saya ketok rumahnya, dia nggak ada sautan. Akhirnya saya buka, tiba-tiba adalah hal menyeramkan itu. Di situ polisi masih nggak percaya gitu. Polisi nggak percaya. Masa sih, nih ceritanya kayak agak rancu gitu, kata pihak kepolisian gitu kan waktu diinterogasi nih si Jung. Di situ Jung cuma masih meyakinkan, iya Pak, saya hanya menemukan, saya nggak tahu siapa yang ngelakuin itu, dan saya pun niatnya untuk belajar gitu. Nah dari situ pihak polisi pun, oh ya udah kalau kayak gitu saya mau minta sidik jari kamu dong katanya, karena setiap prosedur investigasi pun selalu dimintain sidik jari nih sama pihak polisian. Di situ sebelumnya si Jung ini ngelak, dia nggak mau, buat apa Pak, dia pokoknya nanya-nanya lah gitu, nggak mau, ngapain Pak, gini. Akhirnya setelah dijelaskan sama pihak kepolisian, ya kamu harus memberikan, atau kamu mau langsung dituduh jadi tersangka. Di situ Jung pun langsung gimana ya, dia nggak ada ekspresi takut sih, lebih ke kayak oh ya udahlah gitu. Maksudnya oh ya udah biar nggak ketahuan, tapi nggak ada, ngerti nggak sih, nggak ada ekspresi takut, nggak ada ekspresi cemas, jadi kayak datar aja, flat gitu. Akhirnya si Jung nih ngasih nih sidik jari ke pihak kepolisian. Setelah sidik jari itu selidiki, dan sidik jari yang ada di bagian tubuh yang sudah diurai itu, kan ada tuh sidik jarinya, pas disamakan, ternyata sidik jari itu cocok. Jadi sidik jari Jung cocok dengan sidik jari yang ada di bagian tubuh sang korban. Di situ pihak kepolisian pun sudah langsung menyimpulkan bahwa Jung Yo Jung bersalah terhadap pengeksekusian sang guru bahasa Inggris ini. Setelah Jung akhirnya dinyatakan bersalah, Jung pun langsung ditelaah lebih dalam lagi, diinvestigasi lama banget sama polisi. Di situ Jung awalnya tetap nggak mau ngaku gitu, tapi ketika polisi sudah memegang bukti, akhirnya dia pun menceritakan lah gitu. Jadi Jung ini bukan sebagai wali mendaftar di aplikasi tutor atau pencari guru les private bahasa Inggris. Dia memang berniat untuk mencari korban. Dan kenapa di aplikasi itu nggak tahu, nggak ada penjelasan. Jadi Jung ini random aja pengen download aplikasi itu, terus dia pengen ngeksekusi dari orang yang ada di yaitu aplikasi tersebut gitu. Diajak ketemuan, dieksekusi lah gitu. Ditanyalah sama pihak kepolisian gitu kan, kamu ngapain ngelakuin itu? Apakah kamu nggak berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan yang bodoh? Kata polisi. Di situ Jung ngomong, tidak, saya melakukan itu karena saya penasaran. Penasaran? Iya, saya penasaran. Saya penasaran bagaimana rasanya mengeksekusi orang. Saya penasaran bagaimana menikamkan sebuah benda tajam ke tubuh orang. Dan saya penasaran bagaimana menguraikan tubuh manusia.
atau tubuh dari sang korban yang dia eksekusi. Ya, polisi yang mendengar itu gimana? Polisi yang dengar itu pun jelas kaget. Gak nyangka, kok bisa ada orang psikopat bingit kayak begini gitu. Ini bukan psikopat lagi, ini gila. Ini namanya dia udah gak punya, ya tadi kan dia gak punya akhlak gitu kan. Aneh gitu nih orang gitu kan. Dari situ, setelah polisi mendengar pengakuan itu, benar-benar tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa apa ya, maksudnya kayak gak punya hati aja gitu. Dia ngelakuin itu dengan alasan penasaran gimana rasanya ngebunuh orang. Setelah polisi memegang bukti yang cukup sangat kuat, pengakuan Jung serta sidik jari, akhirnya media dari Korea pun geger gitu kan. Setelah kasus atau berita ini di blow up gitu, diumumkan, banyak orang-orang atau warga Korea Selatan pun bergidik ngeri gitu sama anak ini. Kok bisa dia ngelakuin itu cuma karena penasaran? Dia ini gila, dia nggak punya akal. Pokoknya banyak celotehan mengerikan lah buat si Jung ini gitu kan. Ya iyalah, ngapain gitu kan, kayak maksudnya ngebunuh orang cuma penasaran doang gitu. Itu emang udah termasuk apa ya, bukan manusia gitu, dia udah bukan manusia lagi gitu. Akhirnya waktu pun berjalan. Setelah pihak keluarga ya harus bisa mengikhlaskan gitu kan, menerima berita pahit gitu, apalagi seorang pembunuhnya memberikan alasan hanya penasaran, membuat keluarga pun jelas sangat terpukul gitu dan menantikan sidang gitu. Seiring berjalannya waktu pun, sidang pun atau waktu pengadilan untuk Jung pun tiba. Di situ, di dalam ruang sidang itu, suasana pun begitu riuh, begitu ramai oleh media, isakan keluarga, dan juga rekan dari sang guru tersebut. Kenapa aku panggil dari tadi sang guru? Karena memang tidak dijelaskan detail terkait sang korban gitu ya, nggak ada namanya, nggak ada spesifik, mungkin memang privasi dari pihak keluarga gitu. Jadi kita panggil aja ini sang guru gitu ya. Dan setelah Jung datang di situ dan hakim pun sudah bersiap nih membacakan sebagai bagian tuntutan, terus juga kronologi gitu kan. Di situ pihak pembela atau pengacara Jung pun ngomong kalau misalkan Jung ini tuh tidak direncanakan, dia ini kayak nggak sadar lah ngelakuin itu gitu, kayak di bawah kendali dia gitu. Tapi di satu sisi hakim tidak menerima alasan tersebut, karena jika memang Jung tidak direncanakan dan tidak sadar, dia tidak akan mungkin niat nih download aplikasi dan bohong. Dia pura-puranya jadi wali padahal dia jadi murid. Padahal dia juga udah lulus gitu. Yang kedua, dia niat sudah memiliki peralatan sebelumnya. Dan yang ketiga, pengakuannya kepada pihak kepolisian bahwasannya ia hanya penasaran. Dari situ, apapun yang disebutkan oleh pihak pembela atau pihak Jung ini tidak diterima oleh hakim. Juri pun langsung memutuskan bahwasannya Jung tetap bersalah atas tindakan keji yang dia lakukan. Dan hukuman untuk Jung adalah seumur hidup di penjara tanpa pembebasan bersyarat. Ya, akhir dari kasus atau pembunuhan Jung dihukum seumur hidup. Tapi tetap aja, berat apapun hukuman yang diberikan oleh juri atau hakim tidak akan bisa mengembalikan nyawa seseorang yang telah hilang. Di situ, isak tangis keluarga pun semakin pecah meruah. Media pun langsung ramai di sana gitu kan, langsung ricuh lah gitu, kayak wah iya nih gini ya pantas lu gini. Pokoknya si Jung ini dimaki-maki lah gitu sama orang-orang di sana gitu, karena ya gemas gitu loh. Apa yang dilakukan dia itu benar-benar udah nggak di luar nalar gitu kan, udah bukan manusia lah nih orang gitu. Akhirnya setelah kasus ini pun ramai dan juga akhirnya viral gitu kan, dibacakan sama aku hari ini juga gitu. Dari kasus Jung ini pun banyak pelajaran ya sebenarnya yang kita ambil gitu. Mungkin karena masa kecil Jung yang amat kelam tanpa didikan benar dari keluarga atau kedua orang tuanya, terus juga dia tidak diawasi oleh orang tua, diawasinya oleh kakek yang dimana kakeknya pun udah berumur gitu, dia nggak bisa ngawasin sepenuhnya gitu. Kurangnya kepedulian, kurangnya keaktifan dia bersosialisasi, membuat dia jadi murung, membuat dia jadi punya dunia sendiri, dan dia lupa batas antara dunia nyata dengan dunia digital atau dunia fiksi yang hanya dia pikirkan. Dan dari kasus ini juga, untuk kalian semua yang mendengar cerita ini atau bagi para orang tua di sana, pentingnya mengawasi anak-anak, pentingnya mengetahui hobi yang anak-anak ibu atau bapak itu suka, terus juga pentingnya mengawasi menggunakan sosial media, menggunakan ya apapun lah, platform apapun gitu, tetap harus dibatasi, tetap harus sewajarnya. Menyukai itu boleh, tapi berlebihan itu jangan.
Jadi dari kasus ini kita mengambil kesimpulan harus berhati-hati, awasi anak-anak ibu atau bapak di rumah, ketahui apa yang mereka suka, terus juga jangan sampai senang bermuram diri di rumah. Ya bergaul lah gitu kan, manusia kan makhluk sosial gitu. Meskipun kamu introvert, tapi setidaknya kamu harus punya 1 atau 2 rekan yang bisa kamu ajak ngobrol, bisa kamu ajak sharing gitu kan. Sukai yang memang patut harus disukai. Jangan kayak si Jung, menyukai hal-hal yang tidak seharusnya disukai. Suka boleh, tapi obsesi itu jangan. Oke? Apalagi sampai penasaran untuk ke Bun Bun itu gila banget. Suka itu boleh, tapi obsesi itu jangan. Jadi suka yang memang harus atau baiklah buat disukai gitu, jangan kayak si Jung ini gitu kan. Dan ya, bagaimana menurut kalian kasus ini? Tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan kalau kalian juga punya kasus rekomendasi kasus-kasus menegangkan dari seluruh dunia, boleh banget ditulis di kolom komentar. Karena komentar kalian sangat berarti bagi aku khususnya dan bagi KKN sendiri. Jadi jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan dan menghebohkan lainnya dan bikin bulu kuduk kalian merinding hanya di Kisah Kriminal Nyata.